Eh, Sebelum mulai ke pokok pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fandi Agus Rianto dari kelompok 5 dari kelas LCBA. Ya, video ini akan berisi tentang proyek yang telah saya dan teman-teman kelompok saya jalankan dalam mata kuliah Karakter Building Pancasila. Proyek ini berfokus pada implementasi kurikulum merdeka dalam mendukung pendidikan berkualitas yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan keempat atau SDG 4 ya. Oke, mari kita mulai aja langsung dengan memahami latar belakang dari proyek ini. Ketika berbicara tentang pendidikan di Indonesia, kita nggak bisa mengabaikan fakta bahwa masih ada kesenjangan yang cukup besar antara daerah perkotaan dan daerah 3T. Akses pendidikan yang terbatas, infrastruktur yang kurang memadai, serta kesiapan tenaga pendidik itu jadi tantangan utama ya dalam penerapan kurikulum merdeka. Jadi, gimana caranya agar kita bisa memastikan bahwa kurikulum ini dapat berjalan efektif dan merata di seluruh Indonesia? Ya, untuk menjawabnya, kami telah merumuskan beberapa pertanyaan utama dalam penelitian ini. Ya, dari hasil diskusi kelompok, kami merumuskan beberapa pertanyaan kunci yang jadi fokus utama dalam proyek ini. Salah satunya adalah bagaimana strategi terbaik agar kurikulum merdeka bisa diterapkan di daerah dengan akses terbatas. Selain itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana guru dapat diberikan pelatihan yang cukup agar dapat menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek dengan efektif. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kami melakukan observasi langsung di lapangan. Gimana hasilnya? Ya, let's check it out. Ya, dalam penelitian kami menemukan bahwa sekolah yang memiliki akses teknologi yang lebih baik lebih siap dalam menerapkan kurikulum merdeka. Sekali lagi, sekolah yang memiliki akses teknologi yang lebih baik itu lebih siap dalam menerapkan kurikulum merdeka. Tapi di daerah dengan keterbatasan teknologi dan minim pelatihan, ya terutama untuk para guru, implementasi masih belum optimal. Kami juga melihat bahwa pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PBL serta P5 itu sangat membantu siswa dalam memahami konsep secara lebih aplikatif. Nah, berdasarkan temuan ini, kami pun mengusulkan beberapa solusi yang dapat diterapkan. Iya, agar implementasi kurikulum Merdeka lebih efektif, kami menyusun beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah memperluas program pelatihan guru secara digital. Agar apa? Agar mereka lebih siap menghadapi tantangan dalam mengajar dengan metode berbasis proyek. Selain itu, kami juga merekomendasikan peningkatan infrastruktur pendidikan tentunya, terutama di daerah yang masih tertinggal ya. Tapi yang nggak kalah penting, kolaborasi antara sekolah, industri, dan universitas juga dapat memperkaya pengalaman belajar siswa loh. Juga bisa memastikan mereka siap untuk dunia kerja. Nah, dari proyek ini saya mendapatkan banyak sekali wawasan baru tentang bagaimana pendidikan di Indonesia itu bisa terus berkembang. Saya menyadari bahwa transformasi pendidikan bukan hanya tentang mengganti kurikulum, tapi juga tentang membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Ya, sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa kita juga bisa loh, bisa banget untuk berkontribusi dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Ya, baik melalui advokasi, penelitian, maupun inisiatif sosial di bidang pendidikan. Jadi kesimpulannya, kurikulum Merdeka memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia, tapi masih ada tantangan yang harus diatasi.
Di antaranya adalah implementasi di daerah 3T itu masih mengalami hambatan yang cukup besar, sehingga solusi berbasis teknologi dan pelatihan guru sangat-sangat dibutuhkan di sana. Juga kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga bisa jadi kunci dalam memastikan bahwa kurikulum ini dapat berjalan efektif dan membawa dampak yang nyata untuk dunia pendidikan di Indonesia. Ya, demikian presentasi dari saya mengenai kurikulum merdeka dan transformasi pendidikan di Indonesia. Saya berharap apa yang telah saya paparkan dapat memberikan insight, dapat memberikan wawasan lebih luas dan menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.